Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan sekaligus menjijikan jika kita bayangkan, di mana ada seorang pria pecandu narkotika mengeksekusi seorang wanita muda setelah dia memesan can berbayar dan pergi ke apartemen miliknya. Tak hanya mengeksekusi, dia juga memisah-misahkan tubuh sang wanita menjadi beberapa bagian. Dan yang paling mengejutkan adalah dia menyelipkan bagian-bagian tersebut ke dalam keranjang daging babi yang ada di pasar daging yang cukup terkenal di negara Hong Kong. Menurut dari kesaksian masyarakat di sana, bagian dari jasad korban tersebut kemungkinan besar telah menjadi rantai konsumsi di saat itu. Bagaimana kronologi selengkapnya dan apa motif si pelaku melakukan hal keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Kowloon, Hong Kong, hiduplah seorang gadis bernama Wong Kamoy yang biasa dipanggil dengan nama Wong. Wong sebenarnya berasal dari kota Yunnan, Tiongkok. Dia lahir di sana pada tahun 1991. Awalnya dalam beberapa waktu hidup Wong terasa normal dan baik-baik saja. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang kakak perempuan. Masa kecilnya yang sederhana sama seperti anak-anak pada umumnya. Namun kebahagiaan keluarganya tidak bertahan lama. Orang tuanya bercerai dan akhirnya Wong tinggal berdua saja dengan ibunya. Lalu pada tahun 1994, ketika Wong masih berusia 3 tahun, ibunya kembali menikah dengan seorang pria yang berasal dari Hong Kong. Selama beberapa tahun, keluarga barunya tersebut menetap di daratan Tiongkok. Namun pada tahun 2005, mereka memilih pindah ke negara Hong Kong, tepatnya di daerah Taipo. Dari kecil Wong tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dia ceria, suka bermain, dan tak ada beban sedikit pun yang dia tanggung. Dia bersekolah di SMP Taipo Samyuk Secondary School. Menurut teman-temannya, dia adalah anak yang pendiam namun rajin belajar. Dia tidak terlalu tertarik pada olahraga, tapi dia sangat gemar membaca dan selalu berusaha keras untuk mencapai nilai yang terbaik. Tapi mirisnya, meskipun dia berprestasi di dalam kelas, kehidupan sosialnya di sekolah penuh dengan tantangan. Beberapa teman-teman sekolah Wong kerap kali menghina Wong karena dia bukan asli warga Hong Kong. Logat dia berbicara sangat mudah dikenali dan hal itu seringkali menjadi sebuah ejekan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga Wong juga semakin memburuk. Setelah pindah ke negara Hong Kong, keluarga Wong mengalami kesulitan keuangan. Mereka ternyata terlilit hutang yang cukup besar yang kabarnya mencapai 50.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 100 juta rupiah. Tekanan itu terlihat jelas dalam kehidupan mereka hingga membuat Wong semakin menjadi sasaran ejekan di sekolahnya. Lalu akhirnya pada bulan Januari tahun 2008, Wong yang masih duduk di kelas 9 SMP memilih untuk berhenti bersekolah. Ketika itu usianya baru menginjak 16 tahun. Wong tidak memiliki ijazah, tidak ada pengalaman kerja, tetapi mau tak mau dia harus bersaing dengan orang dewasa untuk mencari pekerjaan. Dia mencoba melamar ke sana dan ke sini untuk mencari berbagai macam pekerjaan, tetapi dirinya hampir selalu ditolak. Orang-orang yang lebih dewasa selalu menertawakan Wong, mengusirnya bahkan meremehkannya. Namun Wong tetap berusaha tersenyum. Dia percaya kalau dia terus berusaha, suatu hari nanti kehidupannya akan membaik. Tapi faktanya, di usia 16 tahun mencari pekerjaan stabil adalah suatu hal yang hampir mustahil. Tekanan ekonomi membuatnya terjebak dalam mode bertahan hidup. Dia harus tetap membuka diri kepada orang-orang, kepada percakapan, dan kepada segala peluang yang bisa menghasilkan uang. Dan dari salah satu perkenalan Wong dengan seseorang, Wong akhirnya diperkenalkan pada dunia compensated dating atau kencan berbayar. Kencan ini pada dasarnya adalah sebuah hubungan jangka pendek di mana seseorang memberikan imbalan untuk ditemani. Aktivitas pemesanan tidak langsung di sebuah klub atau rumah hiburan resmi, melainkan lebih banyak dilakukan secara daring. Para wanita muda biasanya memasang iklan di sebuah platform sosial media.
Bayaran yang diterima dalam setiap pertemuan bisa berkisar antara 800 hingga 1.600 dolar Hong Kong, setara dengan 1,5 juta sampai 3 juta rupiah. Bagi Wong yang masih muda dan sedang terdesak kebutuhan, semua hal itu terlihat sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Tanpa disadari oleh Wong, dia sebenarnya telah menapakkan kakinya di dunia yang penuh dengan resiko dan jebakan. Awalnya Wong merasa ragu, dia merasa tidak nyaman dengan pekerjaan itu. Namun setelah beberapa waktu, dia mulai semakin terjerumus. Perlahan-lahan dia mendapati dirinya semakin sulit keluar dari lingkaran tersebut. Meskipun begitu, Wong masih menyimpan mimpinya. Dia berniat suatu hari dapat keluar dari dunia gelap tersebut. Dia akan mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang model. Di tengah pertengahan bulan April tahun 2008, Wong sedang aktif-aktifnya di pekerjaan tersebut. Dari beberapa pelanggan, Wong terkadang merasa beruntung karena mereka tidak meminta hal-hal yang sangat intim. Terkadang ada dari mereka yang memesan Wong hanya untuk menjadikan Wong teman berbicara saja. Hingga pada suatu hari, muncullah sebuah pesan yang mengubah segalanya. Sebuah notifikasi masuk dari seorang pria dengan panggilan Fatty Ting. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung bertanya soal tarif dan ingin bertemu langsung dengan Wong. Nama Fatty Ting sendiri adalah nama julukan. Nama aslinya adalah Ting Kai Tai. Dia lahir pada tahun 1984 di negara Hong Kong. Saat dia berusia 5 tahun, sebuah tragedi besar menimpa keluarganya. Mereka mengalami kecelakaan mobil yang menewaskan ibunya. Dalam kecelakaan itu, Ting juga mengalami cedera yang cukup serius di bagian kepala. Sejak saat itu, pemikiran Ting tidak pernah sama lagi. Dia kesulitan secara emosional, sulit berkonsentrasi, dan suasana hatinya mudah berubah-ubah. Dia terkadang terlihat sangat bersemangat, lalu tiba-tiba bisa berubah menjadi marah hanya karena hal sepele. Kemudian pada usia 8 tahun, dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dokter mendiagnosisnya dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa yang semula dianggap sekedar masalah dalam belajar saja, itu ternyata berubah menjadi beban besar yang terus mengikuti dirinya kemanapun. Ting kesulitan fokus, sulit berinteraksi dengan teman sebayanya. Banyak yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang dengan temperamen aneh, mudah tersulut emosi atas hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang lain. Dan akibatnya banyak orang-orang yang menjauh dari Ting. Akhirnya Ting pun putus sekolah di tahun pertama SMA karena tidak mampu mengatasi tekanan sosial. Kehilangan ibunya meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Ayahnya menikah lagi dan ibu tiri berusaha merawatnya. Tetapi hal itu tidak pernah cukup untuk menenangkan perilaku Ting. Pada usia 15 tahun, Ting sudah berurusan dengan hukum. Dia pernah ditahan selama setahun di tahanan remaja setelah terbukti melakukan penyerangan terhadap seseorang. Tak lama kemudian dia diperkenalkan ke dunia narkotika oleh seorang teman. Dan sejak saat itu, dia pun menjadi pengguna tetap. Lalu di usia 16 tahun, dia sudah terbiasa dengan kehidupan malam negara Hong Kong. Dia bahkan menghabiskan waktunya di klub malam untuk mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan terkadang mencari wanita. Semua kebiasaan itu menjadi pola hidupnya, hingga pada akhirnya membawa diri Ting pada hari yang kelak mengubah segalanya. Di siang hari, Ting mencari pendapatan. Dia pernah bekerja sebagai teknisi pendingin ruangan, lalu beralih menjadi pekerja di bidang transportasi. Meski gajinya kecil, Ting tetap menghambur-hamburkannya untuk kehidupan malam. Singkat cerita, pada dini hari tanggal 27 April tahun 2008, Ting seperti biasa berpesta mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkotika di sebuah klub malam. Lalu ketika matahari telah terbit, Ting pun pulang ke apartemennya. Meski dalam pengaruh obat, tubuhnya ketika itu ternyata masih segar. Dia masih tidak merasa puas. Adrenalin dalam tubuhnya masih menggebu, dan rasa lapar akan hiburan belum juga terpuaskan. Tak lama kemudian, Ting pun mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia masuk ke salah satu forum kencan berbayar yang cukup terkenal. Dan di sanalah dia melihat iklan milik Wong Kah-moe. Foto Wong yang berparas cantik langsung menarik perhatian Fatty Ting. Ting langsung mentransfer uang kepada Wong, sekitar 1.500 dolar Hong Kong atau setara dengan 3 juta rupiah.
Mereka pun sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup nyaman. Obrolan berlangsung hangat. Wong menjaga sikap ramah seperti yang biasa dia lakukan kepada pelanggan baru. Dia menciptakan suasana seolah dia sudah kenal lama dengan Ting, sehingga mereka tidak merasa canggung. Setelah pertemuan itu, masih di siang hari, mereka pun menuju ke apartemen Ting yang bernama Sheikh Kip Mei Estate yang terletak di distrik Samsuipo. Di dalam apartemen itu, mereka bersantai sejenak sambil meminum alkohol. Setelah obrolan mereka semakin dalam, Ting dan Wong melakukan hubungan badan selama beberapa menit. Kemudian setelah puas, Ting mengajak Wong untuk mengonsumsi sejumlah narkotika. Dan entah mengapa, Wong menerima tawaran tersebut ketika itu. Efek zat tersebut dalam sekejap langsung menyerang mereka. Dopamin dalam tubuh mereka melonjak. Mereka tertawa, tersenyum, dan mengobrol seperti orang sedang kasmaran. Pada satu momen, Wong mulai membuka diri. Dia menceritakan tentang kehidupannya yang kesulitan mencari pekerjaan baik dan mendapatkan gaji yang cukup. Dia ketika itu merasa hidupnya tak punya harapan lagi untuk menjadi orang baik. Oleh sebab itu, dia terkadang sangat ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut pengakuan Ting, curahan hati Wong tersebut membuat Ting kasihan kepadanya. Ting yang sedang dalam pengaruh obat dan tak bisa mengendalikan diri, dia pun seketika terpicu untuk mengabulkan keinginan Wong tersebut. Dia berniat untuk membantu Wong dengan cara menyerangnya. Sekitar jam 1 siang sampai jam 3 sore, situasi seketika berubah drastis. Ting mulai menyerang Wong. Dia menindih Wong yang terbaring di lantai dan langsung mencekiknya dengan tangan kosongnya. Wong sontak terkejut, merasa kesakitan. Dia pun mencoba melawan dan berteriak meminta Ting untuk berhenti. Namun perlawanannya sia-sia, tubuhnya yang mungil tak sebanding dengan kekuatan Ting. Apalagi di saat itu dia juga sudah terpengaruh obat-obatan terlarang. Wong semakin lama semakin melemah, napasnya perlahan berhenti dan saat Ting tak melepaskan cekikannya, Wong pun seketika tewas meregang nyawa. Lalu ketika menyadari Wong tak lagi bergerak, saat itulah tubuh Ting seketika tersentak seakan tersadar dari pengaruh obat di dalam tubuhnya. Dia mengecek jalur nafas Wong dan benar saja Wong telah meninggal dunia. Ting dalam sekejap diliputi kepanikan. Dia sadar terkait apa yang telah terjadi dan pikirannya hanya dipenuhi satu hal, yaitu bagaimana caranya menyingkirkan jasad Wong. Ting kemudian mengambil pisau daging di area dapur, lalu dia menyeret jasad Wong ke dalam kamar mandi. Selama berjam-jam, Fatty Ting memisahkan tubuh Wong Kamui menjadi 10 bagian. Ting memisahkan kepala, tangan, kaki, dan bagian-bagian vital lainnya. Ting bahkan juga mengeluarkan organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Hal tersebut sungguh menjijikkan. Beberapa bagian yang tidak terlalu besar dibuang ke toilet untuk dilenyapkan. Sementara bagian yang lain, Ting masih berpikir untuk membuangnya ke tempat lain. Lalu saat merasa bingung, Ting memilih menelpon salah seorang teman dekatnya yang bernama si Yinta. Kepada Yinta, Ting tanpa berpikir panjang langsung menceritakan semua yang telah dia lakukan. Dia mengatakan kalau dia telah mengeksekusi seseorang lalu memisah-misahkannya dan dia bingung harus membuangnya kemana. Ting bahkan saat itu juga menyebut nama korbannya, yaitu Wong Kamui. Lalu Yinta yang mendengar hal itu justru tidak merasa kaget. Dia sudah terbiasa mendapatkan telepon dari Ting dengan mengatakan hal-hal yang melantur. Dia menganggap kalau saat itu Ting sedang dalam pengaruh obat-obatan. Dan akhirnya dia pun hanya tertawa sambil menyeletuk dengan berkata kalau itu benar, buang saja ke laut supaya aman. Memperoleh saran dari temannya, Ting kemudian mengambil bagian kepala Wong dan beberapa bagian lainnya. Dia lalu membungkusnya ke dalam sebuah kantong plastik. Setelahnya dia keluar dari rumah untuk menaiki bus dengan tujuan ke dermaga Kowloon City Ferry Pier. Sesampainya di dermaga itu, dia membuang bagian kepala dan beberapa bagian lainnya ke dalam laut. Namun cerita pembuangan tidak berhenti di situ saja. Ada kabar yang membuat masyarakat Hong Kong sangat-sangat terkejut. Setelah membuang kepala Wong ke laut, Ting pergi ke pasar basah yang bernama Sheikh Kip Mei Wet Market. Pasar itu ramai dengan pedagang dan pembeli daging segar. Di antara keranjang-keranjang berisi daging babi dan tulang babi, Ting menyelipkan bagian sisa dari tubuh Wong.
Setelah permasalahan jasad dirasa aman, Ting kemudian menyingkirkan barang-barang milik korban. Sebelum membuang dompet, dia mengambil uang korban sebanyak 3.400 dolar Hong Kong. Uang tersebut kembali dipakainya untuk berpesta. Selama berhari-hari setelah kejadian, Ting tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan. Dia tetap menjalani hari seperti biasanya. Kemudian di sisi lain, Wong yang menghilang selama beberapa hari membuat keluarganya menjadi khawatir. Pada tanggal 29 April tahun 2008, tepatnya 2 hari Wong tidak pulang ke rumah. Ibunya langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian. Polisi pun memulai pencarian terhadap Wong. Mereka meminta bantuan kepada masyarakat dengan menyebarkan foto dan namanya di media massa. Lalu setelah beberapa hari berita itu mencuat, si Yinta, teman dari Fatty Ting, tak sengaja melihat berita gadis 16 tahun yang hilang tersebut. Nama gadis tersebut sama persis dengan yang disebutkan oleh Ting ketika dia berbicara di telepon. Yinta ketika itu langsung tersadar, mungkin saja apa yang dikatakan oleh Ting semuanya benar, yang mana dia telah mengeksekusi seseorang bernama Wong Kamui. Akhirnya dengan bergegas, Yinta pun seketika membuat sebuah laporan kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat. Mereka mencocokkan rekaman telepon antara Ting dan juga Yinta. Dan ternyata memang benar, isi percakapan itu adalah sebuah pengakuan dari Fatty Ting. Dengan bukti tersebut, pada awal bulan Mei tahun 2008, polisi berhasil menangkap Fatty Ting di apartemennya di Sheikh Kip Mei Estate. Setelah menangkap pelaku, masalah lain tiba-tiba muncul. Tubuh Wong sebagian besar telah menghilang. Bagian kepala dibuang ke laut, sementara bagian lainnya telah diselipkan di pasar daging. Polisi tak bisa menemukan keseluruhan jasad. Meskipun begitu, mereka berhasil menemukan sesuatu. Di pipa saluran bawah apartemen Ting, polisi menarik beberapa potongan kecil yang dipastikan adalah milik Wong Kamui. Lalu bagian lain yang diselipkan Ting ke beberapa keranjang daging yang ada di pasar basah tidak pernah berhasil ditemukan. Polisi menduga potongan itu telah bercampur dengan sisa-sisa daging yang biasanya dibuang dan kemudian mungkin diolah kembali sebagai bahan baku minyak masak daur ulang. Temuan tersebutlah yang membuat masyarakat Hong Kong sangat-sangat ketakutan. Banyak dari mereka merasa mual hanya dengan membayangkan kemungkinan kalau sebagian kecil dari tubuh Wong bisa saja ikut masuk ke rantai konsumsi mereka. Pada 9 Mei 2008, meskipun jasad utuh tidak ditemukan, polisi tetap menjerat Ting dengan dakwaan pengeksekusian. Setahun kemudian pada bulan Juli tahun 2009, kasus ini masuk ke persidangan di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Ting diadili atas 2 dakwaan. Yang pertama telah melakukan pengeksekusian tingkat pertama. Yang kedua didakwa karena telah menyembunyikan, menghancurkan, dan menghilangkan jasad, sehingga korban pun tidak mendapatkan pemakaman yang layak. Pada tanggal 27 Juli tahun 2009, seorang hakim yang bernama Alan Wright menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Ting Kai Tai atau yang lebih dikenal dengan nama Fatty Ting. Penjara seumur hidup adalah hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan karena hukuman eksekusi sudah dihapus di negara Hong Kong sejak tahun 1993. Ting sempat mengajukan banding, tetapi pada tanggal 4 Desember tahun 2012, pengadilan banding menolak permohonannya. Hingga akhirnya putusan hukum pun tetap berlaku. Sejak saat itu, Ting telah menjalani masa hukumannya di penjara Stanley, salah satu penjara paling terkenal di negara Hong Kong. Bahkan ketika di dalam penjara, sifat kerasnya tidak hilang. Pada tahun 2011, dia dilaporkan bersama 3 tahanan lainnya menyerang seorang napi baru yang dipenjara karena kasus pelecehan. Peristiwa itu diduga terkait upaya pemerasan yang gagal, namun detail hukuman yang didapatkan oleh Ting tidak pernah dipublikasikan. Ketika berita tentang kejahatan ini akhirnya tersebar luas, masyarakat Hong Kong diliputi ketakutan dan juga rasa jijik. Bayangan bahwa bagian jasad Wong Kamui mungkin saja telah bercampur dengan sisa daging di pasar atau bahkan ikut masuk ke dalam minyak daur ulang yang beredar membuat orang-orang enggan menyentuh daging selama berminggu-minggu. Bahkan banyak dari mereka yang bersumpah tidak akan memakan daging lagi untuk sementara waktu. Para pedagang daging di pasar pun ikut terkena dampaknya. Penjualan mereka anjlok drastis. Reputasi mereka tercoreng akibat rumor kontaminasi. Mereka merasa marah sekaligus dirugikan oleh perbuatan Ting.
Kasus ini juga memaksa masyarakat Hong Kong menghadapi sisi gelap dari praktik can berbayar. Otoritas segera mengeluarkan peringatan keras. Siapapun yang terlibat, baik sebagai pembeli maupun penjual jasa, akan berhadapan dengan konsekuensi hukum serius. Kasus Wong Kamui ini tercatat sebagai salah satu kejahatan paling sadis dalam sejarah Hong Kong, sejajar dengan kasus Hello Kitty murder dan juga pengeksekusian Glory Chow yang pernah kita bahas di konten-konten sebelumnya. Namun satu hal yang membuat kasus Wong berbeda, yaitu sebagian besar jasadnya tidak pernah ditemukan. Wong Kamui hanyalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Di usia tersebut, dia seharusnya sedang belajar di sekolah, bercanda dengan teman sebaya, dan merancang masa depan dengan penuh harapan. Namun takdir tak memberinya jalan semudah itu. Kemiskinan, tekanan sosial, dan kesepian membuatnya terseret ke dalam dunia yang dia sendiri tidak pernah benar-benar inginkan. Dia masih menyimpan mimpi sederhana, yaitu menjadi model, bekerja normal, memiliki kehidupan yang baik. Namun mimpi-mimpi itu dirampas darinya dengan cara yang paling kejam. Mungkin pelajaran terpenting dari kasus ini adalah jangan pernah menutup mata ketika ada seseorang di sekitar kita yang mulai terjerumus ke arah yang berbahaya. Kadang satu tangan yang terulur, satu kata perhatian bisa menyelamatkan sebuah kehidupan. Wong Kamui tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Hidupnya direnggut begitu singkat, tapi kisahnya akan selalu tetap hidup, mungkin sebagai pengingat, sebagai peringatan, dan sebagai doa agar tidak ada lagi gadis lain yang harus berakhir seperti Wong. Untuk Wong Kamui, mari kita berdoa. Semoga dia mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.